Hai teman-teman semuanya, Vincent dulu di sini dan salam satu jangkar. Pada video kali ini saya bukan berada di kapal pesiar, saya berada di kapal bagan milik nelayan. Salah satu nelayan yang ada di ujung Kulon, Provinsi Banten. Guys, pada saat ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa katanya kapal bagan ini harganya bisa mencapai 800 juta sampai 1 miliar rupiah. Percaya tidak percaya, nanti kita bisa ngomong ke ownernya atau ke kapten kapal ini. Guys, cewek matre tidak akan pernah tahu kalau kapal bagan ini, kapal nelayan untuk mencari ikan ini, harganya bisa mencapai 800 juta. Mobil mewah kalah guys. Kita akan review bagan ini guys, dari depan sampai ke belakang, dari samping sampai ke samping sana lagi guys. Tanpa banyak basa-basi, kita akan review kapal ini semuanya. Let's go! Yap, mungkin sampai di sini kalian bertanya-tanya, kenapa perahu kecil ini diikat di belakang bagan badak ini? Mari saya jelaskan dari awal. Saya pulang dari Amerika dari kapal pesiar dan langsung mengunjungi Provinsi Banten, tepatnya di ujung Kulon. Anyway, saya nginap di Villa 8988. Apabila ada teman-teman yang mau mengunjungi lokasi ini, silakan nginap di sini. Tempatnya recommended banget. Singkat cerita, saya mendengar dari para nelayan yang ada di tempat ini bahwa ada kapal bagan badak yang bentuknya keren sekali dan harganya bisa mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Saya sangat tertarik untuk melihat dan mereviewnya. Dan pada trip kali ini Jajago ikut bersama saya. Kami ketemu dengan Pak Wiwik. Dia adalah salah satu nelayan yang ada di daerah ini. Beliau mengantarkan kami di kapal bagan badak ini yang berada di tengah laut dan saya mencoba untuk meminjam perahunya. Seperti test drive gitulah. 1, 2, 3. Ya. Jalan. Woi. 1, 2, 3. Aduh. Yo. Oke. Udah boleh. Motor ini coy, ini manuver. Lagi manuver bro. Jalan cepat. Apa ya? Ya. Terima kasih Pak. Oke. Hai teman-teman semuanya, saat ini kita sudah di bagan guys, dan kita akan mereview bagan ini yang katanya bisa mencapai harga 1 miliar rupiah guys. Kita akan review. Salam satu jangkar. Oke guys, saat ini saya berada di bagian belakang kapal guys, dan kita bisa melihat di sini ada Jajago guys. Pada trip kali ini dia ikut bersama saya, dan ya di sana ada Bapak Wiwi yang tadinya membantu kami dari pantai untuk pergi ke bagan ini, dan kapal bagannya sedang berjalan pada saat ini. Kita coba untuk pergi ke bagian depan kapal. Di sini ada peralatan dapur ya, dapur atau peralatan makan buat masak bagi ABK yang ada di kapal ini. Di sini ada ruang mesinnya guys. Belum bisa kita review guys, soalnya kapalnya sedang jalan dan benar-benar berisik juga. Di sini ada kapten. Halo kapten. Yeay. Kapten kapalnya ada di sana guys, sedang konsentrasi. Dan sekarang kita sudah berada di bagian depan kapal. Ada banyak sekali ABK di sini guys yang sedang bekerja. Saya sudah minta izin kepada mereka, dan nantinya kita akan review kapal ini. Kok bisa mencapai 800 juta? Kok bisa mencapai 1 miliar ini dari mana ceritanya? Kali-kalinya dari mana, nanti kita akan tanya kepada mereka semuanya guys. Ini adalah bridge-nya guys, anjungan kapal atau ruang kemudi di kapal bagan ini guys. Dan di bagian sana, bagian depan kapal, ada jangkarnya di sebelah sini guys. Lihat. Dan kapal bagan ini benar-benar desainnya beda dengan kapal bagan yang lainnya guys. Kapal bagan yang ada di daerah lain atau di provinsi lain, kapalnya beda. Yang ini namanya adalah kapal bagan badak, yang berjenis badak. Karena badak hanya bisa ditemukan di ujung Kulon, maka ini disebut dengan kapal badak. Luar biasa sekali guys. Saya senang bisa melihat ini guys. Ada banyak sekali jaring di sana.
untuk menangkap ikan nantinya guys. Kapal ini yang katanya 1 miliar rupiah bisa mendatangkan miliaran rupiah berkali-kali lipat lagi guys. Nah, seperti apa yang saya katakan di video di awal tadi guys, cewek matre tidak akan pernah tahu kalau kapal ini milik nelayan benar-benar mahal. Mobil mewah kalah guys. Mobil mewahnya tergantung sih, tergantung mobil mewahnya apa dulu guys. Tetapi mobil seharga 1 miliar sudah termasuk mobil mewah guys. Dan itu kalah guys. Ini dia kapal baganya. Dan sekarang saya sudah berada di ruang kemudi bersama kapten. Dan kita bisa lihat kaptennya seperti nyetir truk ya. Tetapi ini bukan truk guys. Ini kapal harganya 1 miliar guys. Setirnya seperti ini guys. Nih. Di sini ada tempat peristirahatan, ada selimut, ada bantal, dan masih banyak lagi peralatan-peralatan yang bisa mendukung mereka nantinya ketika mereka melaut atau ketika mereka menangkap ikan di tengah laut. Tidak pernah khawatir guys, kapal Bagan ini juga disediakan yang namanya pelampung atau life jacket. Ini dia life jacketnya guys. Nah, apabila terjadi sesuatu, maka ABK bisa menyelamatkan diri. Sekarang kita akan pergi ke bagian depan kapal, paling depan kapal guys. No, perjalanannya seperti ini. Duh. Kita akan pergi ke bagian depannya kapal. Di sini ada tali-tali kapal nih. ABK-nya juga berada di sini. Dan halo Mas. Ya. Mohon izin ya. Di situ ada jangkar kapal pesiar. Bukan guys, di situ ada jangkar kapal Bagan guys, sedang menggantung. Dan sekarang kita sedang berlayar menuju tengah laut yang nantinya di sana kita akan mencari ikan. Sekali lagi guys, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, apabila teman-teman mau menonton video saya bagaimana cara mereka menangkap ikan, berapa ton mereka menangkap ikan, caranya bagaimana, klik link yang ada di deskripsi di bawah ini dan kita akan lihat bagaimana cara mereka menangkap ikan. Gila bala. Halo kapten, salam satu jangkar kapten. Asik. Nama kaptennya siapa maaf? Kacau. Bapak Kacong, Ya. Kapten Kacong guys. Ini kita mau OTW kemana Pak Kacong? Mau ke Cikarang. Mau ke Cikarang? Iya. Serius mau ke Cikarang? Lagi orang-orang. Oke. Nah ini kurang lebih perjalanan dari sini sampai ke sana berapa menit lagi? Paling 1 jam lagi. 1 jam lagi. Kenapa kita harus ke sana kapten? Kenapa nggak mencari ikan di sini saja? Apa bedanya? Kalau di sini belum naik ikannya. Ikannya belum naik. Iya. Jadi kalau di sana kapten yakin kalau ikannya sudah ada di sana? Jauh kan? Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan kita dapat banyak ini kapten. Biasanya sekali narik atau sekali berangkat sampai pulang besok pagi dapat berapa ton ikannya kapten? Gimana ini ya? Ya 50 ikan gitu. Ya. Dapat 100 bisa. Oke, keren sekali keren. Tergantung miliknya aja kita. Oke, mantap sekali. Ini udah dalam banget ini lautnya sekarang ini. Iya. Kita sudah berada benar-benar di tengah laut saat ini. Dan di sini ombaknya udah cukup lumayan ya kapten ya. Ini cuacanya belum bersahabat ya. Ini tidak bersahabat. Ini sedang badai saat ini. Dan kalau misalnya badai seperti ini, kira-kira ikannya banyak nggak kapten? Tergantung sih, tergantung arusnya. Tergantung arus. Ya.
Jadi kita mencari area yang tenang atau Ya. mencari area yang bagaimana? Area yang agak tenang dulu. Agak tenang. Oke, betul sekali. Nah, jadi pada saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat di mana kaptennya nanti akan menurunkan jangkarnya dan kita akan mencari atau menjalani ikan di sana. Oke, Kapten, saya mau nanya nih. Oke. Ada banyak sekali netizen yang tidak percaya. Ini harga kapalnya berapa, Kapten? Harga kapalnya ini nyampe 800 juta. 800 juta. Ya. Tapi ini kapal badak yang masih jenisnya medium ya. Ya, medium. Ada yang lebih besar lagi. Ada yang lagi besar lagi. Lebih besar lagi sedikit dari ini ya. Nyampe, Nah, nyampe 1 M. 1 miliar rupiah hanya untuk kapal bagan. Iya. Mungkin ada banyak sekali dari kalian yang tidak percaya kapal bagan bisa mencapai 1 M. Kok bisa sih? Kenapa, Kapten? Harganya bisa mencapai 1 miliar. Yang bikin mahal itu di bagian mana, Kapten? Bagian mesin sama Mesin. mesinnya kalau mesin kan terjangkau nih. Ya. Tapi kalau masalah kayak gini nih, ini kan mahal semua ini. Ini apa, Kapten? Mana tahu ini banyak sekali netizen yang tidak tahu ini apa. Kan balas buat lampu itu kan. Buat lampu ya. Iya. Nah, harga lampunya nih, Kapten. Harga- Satu bola lampunya itu, satu bohlamnya itu harganya berapa, Kapten? 300. Tiga- Ada yang 1 juta. Ada yang 1 jutaan ya. Oke, ada yang 1 jutaan. Satu bola lampu. Kita memiliki berapa bola lampunya, Kapten? Ada 50. Ada 50. Jadi kalau misalnya 1.500.000, anggaplah 1 juta. Kalau kita punya 50, harganya 50 juta hanya untuk sebola lampu. Itu ada berapa watt, Kapten? Ada 100 per satunya. Satunya. Satunya ada 500, ada 400. 500 atau 400 watt. Katanya ada yang 1000 watt juga ya, Kapten ya? Ada. Ada yang 1000 watt. Dan itu biasanya ada di kapal kita nggak yang 1000 watt? Nggak ada. Ada ya? Ada. Satu bohlam 1000 watt. Bayangkan coba terangnya seperti apa. Nah, Kapten, kalau yang 1000 watt, satu bohlam harganya berapa, Kapten? Satu bohlam itu kalau sama 1 set itu ya, 1 set. 6 juta satu set sama box. Wow, wajar aja sih kalau ini 1 miliar rupiah. Nah, selain bohlamnya, Kapten, kenapa sih mungkin ini banyak sekali netizen yang bertanya? Ya. Kenapa kapal bagan harus memiliki lampu atau penerangan yang sangat terang? Itu fungsinya untuk apa, Kapten? Buat undang ikan itu. Mengundang ikan ya? Ya, mengundang ikan. Jadi semakin terang, ikan akan semakin datang ke tempat yang terang tersebut. Iya. Yeay, ini kita sudah pecahkan teka-tekinya, guys. Nah, pada video kali ini kita juga akan bertanya kepada Kapten, apakah kapal-kapal perahu, bukan kapal, apakah perahu yang penerangannya sedikit, ikannya akan mengunjungi mereka juga atau tidak? Mengunjungi tapi nggak seberapa gitu. Ya, tidak banyak ya, Iya, tidak banyak. Jadi, pada video kali ini guys, kita akan melihat nantinya juga ketika mereka menangkap ikan. Ini ada yang bagian kiri dan ada yang bagian kanan, guys. Nah, selain lampu, Kapten, apalagi nih yang mahal atau yang tergolong mahal selain mesin dan lampu yang ada di kapal bagan ini? Ini yang harga 800 juta itu nggak ada GPS-nya ya kan? Sudah ada GPS-nya, guys. Nggak ada GPS-nya kan kalau yang di medium kan? Kalau medium tidak ada GPS-nya. Tidak ada GPS-nya. Tapi kalau kapal Kalau bagan badak yang besar yang besar ada dilengkapi GPS-nya. dengan GPS. Iya. Jadi kita bisa nge-track di mana posisi kapal bagan tersebut. Luar biasa sekali. Apalagi, Kapten, yang bisa membuat kapal ini lebih mahal lagi, bisa mencapai 1 miliar rupiah. Soalnya serba mesin. Mesinnya ya. Mesinnya menggunakan mesin apa, Kapten? Ada yang menggunakan mesin dompleng. Mesin dompleng. Ada yang menggunakan mesin apa? PS. Beda-beda ya, tergantung beda-beda. jenisnya. Tergantung. Betul sekali. Dan beda jenis harganya juga pasti beda. Dan untuk kecepatannya, Kapten, berapa knot? Kecepatannya bisa maksimumnya berapa? Maksimumnya sampai 10 knot. 10 knot. Oh, kalau 10 knot saya pikir seperti 40 km per jam ya kalau di sepeda motor. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu, guys, kecepatannya. Dan saat ini kita ada berapa knot ini, Kapten? Paling 6 knot. 6 knot, guys. Soalnya ada ininya, ada ombaknya. Ada ombaknya, memang cuaca tidak bersahabat pada saat ini, guys. Dan 6 knotnya seperti ini, guys, kecepatannya, guys. Nah, Kapten, pertanyaan lagi, Kapten. Ya. Ini apa yang dibungkus kresek merah ini, Kapten? Nah, ini apa? Buat penongko ini. Kenapa harus dibungkus pakai kresek merah, Kapten? Takut kehujanan aja ini, Pak. Kehujanan ya, nggak boleh basah. Iya, kalau basah. Oke, jadi semua lampu-lampu yang ada di sini disetting dari sini, Kapten. Iya. Iya go.
harga lampu yang katanya 50 juta sampai 60 juta, settingnya dari sini. Biasanya berangkat melaut dari jam berapa, Kapten? Dari jam 4 sore. Dari jam 4 sore, Ya. Terus? Pulang jam 7 pagi. pulang jam 7 pagi. Dan itu tidak tidur sama sekali, Kapten? Ya. Tidak tidur sama sekali, guys. Tapi pagi sampai siang tidur. Tidur. Kehidupannya seperti kelelawar dong, Kapten. Oke, Kapten. Pernah mengalami badai nggak di tengah laut? Pernah sering. Sering banget ya, asik. Jadi kalau nggak asik. Jadi kalau misalnya mengalami badai, apa yang Kapten lakukan? Ya tenang, kuncinya tenang aja lah. Kuncinya tenang, jangan panik ya. Jangan panik. Nah, pernah nggak mengalami hal atau insiden yang benar-benar tragis, hampir mengancam nyawa? Ada sih. Ada ya, pernah. Semoga semua perjalanan atau pelayaran para nelayan yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia diberikan cuaca yang baik. Dan cuaca buruk memang sebagai tantangan bagi mereka atau bagi kami yang berada di atas laut. Tapi semuanya hanya untuk mencari nafkah. Jadi, Kapten, sekali melaut dalam satu malam, biaya pengeluarannya berapa, Kapten? Satu malam 2 juta. Satu malam 2 juta ya? Bisa kurang, bisa lebih? Iya, dia kurang. Rata-ratanya 2 juta. Iya, 2 juta. Nah, untuk pendapatannya sendiri bisa mencapai berapa, Kapten? Kalau pencapaiannya sih belum tentu ya. Ya, tergantung rezeki ya. Rezeki. Betul. Namanya Rata-ratanya, kerja. Kapten. Rata-ratanya paling berapa? Ya, betul lah. Apalagi sekarang kan solar naik gitu kan. Oke. Jadi harga lauk masih stabil gitu. Punya berapa ABK di sini, Kapten? Punya 4. 4 orang ya ABK-nya. Jadi guys, ABK di depan sana sedang memperbaiki mesin. Ini namanya adalah mesin ting-ting. Mesin ini digunakan untuk menurunkan dan menaikkan jangkar nantinya pada saat kita berhenti di tengah laut. Oke, Kapten. Jadi setiap hari berangkat melaut. Ya, Setiap hari. Ada hari liburnya nggak, Kapten? ada waktu terang bulan tuh, hari libur. Terang bulan. Terang bulan ya. Nah, biasanya kalau terang bulan badainya cukup parah, guys. Jadi mereka menggunakan hari tersebut sebagai hari libur. Jadi nggak ada hari tanggal merah, Kapten ya. Nggak ada. Tanggal merah atau hari libur nasional tetap melaut. Tetap melaut. Yang perlu diperhatikan adalah cuaca. Cuaca ya. Apabila cuaca mendukung, maka pergi melaut. Ya. Kalau terang bulan, tidak akan pergi melaut. Oke, teman-teman semuanya, pada saat ini saya berada di bagian paling depan kapal dan kita berada di tengah laut. Dan lihat guys, di sebelah sana adalah Gunung Krakatau, gunung yang benar-benar purba, yang benar-benar lama dan mematikan. Gunung ini terkenal bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Anyway guys, pada saat ini kita sedang mencari spot di mana kita akan pergi mencari ikan, menjala ikan nantinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita telah review kapal Bagan Badak yang harganya mencapai 800 sampai 1 miliar rupiah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu support saya hingga pada detik ini. Dan mari kita bersama-sama, kepada kalian semua yang menonton ini, mari kita bersama-sama selalu mendoakan kepada semua para nelayan atau para pelaut dimanapun mereka berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keselamatan pada saat melaut. Semua para pelaut ataupun para nelayan atau siapapun itu yang bekerja di atas laut melakukan ini semua hanya untuk mencari nafkah keluarganya. Mari kita saling mendoakan, semoga selalu diberikan kesuksesan dan keselamatan. Saya Vincent dulu, terima kasih telah menonton video ini. Tonton video selanjutnya di YouTube channel saya. Salam satu jangkar. Udah banyak sekali cuaca yang kita jalani memang di tengah laut, dan saat ini memang benar-benar hujan nih. Kalian bisa lihat, semoga semuanya baik-baik saja, aman terkendali, dan ya sebentar lagi semoga ikannya sudah banyak di sini dan nantinya kita akan naikin waringnya guys.